KMDT ini jadi lahir terpanggil untuk berbuat untuk negara kita ini gitu. Hari ini obrolan santai kita bersama Ibu Cantik, Ibu Eni Martalena Pasaribu, SH, MH, MKN. Ya benar Bu ya? Benar. Selaku Wakil Ketua Umum DPP KMDT. Hari ini kita bincang santai aja Bu ya. Kalau boleh saya tahu kegiatan Ibu sehari-hari apa? Terima kasih dengan Ibu Desi. Iya. Saya sangat banyak sebenarnya yang harus saya sampaikan di sini, tapi saya kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai advokat dan kurator. Itu keseharian saya. Jadi saya bergerak di bidang hukum. Kemudian juga saya ada aktif di beberapa kegiatan organisasi, termasuk sekarang ini saya aktif di DPP KMDT, Komite Masyarakat Kawasan Danau Toba, dan saya selaku Wakil Ketua Umum DPP KMDT. Jadi terkait dengan KMDT ini Bu, apa sebenarnya KMDT ini atau Komite Masyarakat Danau Toba ini? Komite Masyarakat Danau Toba ini adalah suatu organisasi masyarakat yang didirikan pada tanggal 29 September tahun 2019. Di mana selaku pendiri di sini ada Pak Edison Manurung, ada beberapa orang lagi. Usianya pada saat ini tentu sudah 1 tahun lebih. Nah, di sini dari berbagai kalangan masyarakat, latar belakangnya akademisi, masyarakat, advokat, dari seluruh kalangan bergabung di KMDT ini. Nah, KMDT ini lahir atas keterpanggilan daripada para masyarakat atau yang bergabung dalam KMDT ini adalah di mana Danau Toba itu merupakan suatu anugerah daripada Tuhan ya buat negara kita ini, negara Indonesia, di mana akibat letusan Gunung Toba yang terjadi 75.000 tahun yang lalu itu kita lihat sekarang hasilnya menjadikan kawasan itu indah ya kan, kepingan surga ya, kepingan surga. Artinya ini kan warisan jadinya, warisan daripada negara kita yang harus kita rawat, kita lestarikan, dan tentunya juga harus memikirkan bagaimana masyarakat yang ada di kawasan itu juga supaya sejahtera dan bisa dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia. Hingga KMDT merasa perlu untuk membantu pemerintah ya dalam program-programnya, dan kita juga ada program-program agar agar bisa tercapai sesuai dengan visi misi daripada KMDT, di mana visi misinya itu percepatan pariwisata Danau Toba mendunia dan sumber daya manusia yang unggul, sejalan dengan visi misi Pak Jokowi itu saat ini. Sesuai dengan visi misi KSPN ya Bu ya. Oh ya, iya. Nah itulah makanya KMDT ini jadi lahir terpanggil untuk berbuat untuk negara kita ini. Gitu. Siapa saja atau dari kalangan apa saja yang bisa menjadi anggota KMDT? Apakah bisa seluruh masyarakat atau bagaimana? Atau dari masyarakat Sumatera Utara saja atau mungkin? Oh iya. KMDT ini mau siapapun di sini bisa bergabung, termasuk masyarakat, baik kalangan ASN, dari partai politik, karena KMDT ini independen, jadi siapapun bisa bergabung di KMDT ya. Asal ada tekad, kemauan dan kemampuannya, ayo bisa bergabung di KMDT untuk Danau Toba. Saya dengar tanggal 4 Februari ini Maret ya Bu ya. Oh berarti bukan sekarang Februari. Udah Maret ya. Oh ya Maret. Akan diadakan pelantikan untuk DPD KMDT. Iya benar Bu. Iya, jadi
saya ada diberi kepercayaan oleh Ketua Umum Bapak Edison Manurung, pemegang mandat untuk membentuk pengurus di Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2021 dan 2026. Dan saat ini sedang berlangsung persiapan sudah hampir matang, di mana ini minus hari 2 hari sebelumnya. Kita ada menyajikan beberapa kegiatan, yaitu forum grup diskusi FGD percepatan pariwisata dan Danau Toba mendunia, dan juga koperasi dan UMKM yang sekaligus nanti pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2026. Nah, kami juga di dalam kegiatan ini mengundang sebagai pembicara adalah Bapak Bambang Susatyo yang selaku juga Ketua Dewan Pimpinan KMDT menjadi keynote speaker-nya. Kemudian juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno, dan juga Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UMKM. Dan ada juga kita undang di sini yang lain sebagai narasumber, termasuk Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi. Kemudian juga ada dari BUDT kita undang di sini agar kiranya nanti bisa kita menyatukan visi kita di sini untuk percepatan pariwisata Danau Toba dan juga peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba. Jadi untuk membantu ini Bu ya, apa program dari pemerintah bahwa Danau Toba sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional Bu ya. Iya. Jadi di samping itu juga KMDT sudah melakukan langkah-langkah, sudah banyak yang sudah dilakukan, meskipun usianya masih 1 tahun lebih ya, sudah banyak yang dilakukan, termasuk pada awal-awal masa pandemi, pembagian masker dan APD kepada masyarakat kawasan Danau Toba. Kemudian juga ada baksos yang sudah dibagikan, dan ada juga MOU yang sudah dilaksanakan, termasuk MOU kepada Geopark Kaltara Toba. Kita sudah MOU, kemudian juga dengan denominasi gereja di Sumatera Utara, dan nanti pada tanggal 4 ini juga kita akan MOU dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara akan ditantangani pada tanggal 4 Maret nanti bersama Ketua DPRD Bapak Paskami Gunting. Gitu. Jadi inilah salah satu langkah yang kami lakukan, dan juga mungkin juga nanti akan MOU juga dengan Bapak Gubernur. Kemarin kita sudah rapat akan MOU dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, inilah langkah-langkah yang dilakukan KMDT bagaimana supaya terwujud visi misi tadi, sehingga Danau Toba ke depan ini akan merupakan destinasi pariwisata yang bertaraf internasional. Selanjutnya apa yang menjadi program skala prioritas untuk menjadikan kawasan Danau Toba sebagai kawasan yang ramah lingkungan dari KMDT? Nah, ada 7 sasaran strategis dulu ya yang akan dilakukan KMDT itu, di mana yang pertama itu adalah pengembangan infrastruktur ya, terwujudnya pengembangan infrastruktur dan fasilitas destinasi wisata di kawasan Danau Toba. Kemudian juga peningkatan kunjungan wisata di dalam maupun dari luar negeri, dan juga pengembangan SDM unggul. Yang namanya SDM unggul sebagai kader pembangunan wisata. Nah, kemudian ada juga melalui kita laksanakan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait pariwisata. Kita tahu di kawasan Danau Toba itu masih minim SDM-nya, sehingga ini perlu dibenahi agar para wisatawan bisa berlama-lama di sana. Jadi harus dilayani dengan ramah, kemudian dengan baik tersedianya fasilitas umum yang baik, yang nyaman, ya. Kemudian juga masyarakatnya ramah, ya kan? Ini penting diperbaiki ke depan ini. Kemudian juga untuk menunjang itu juga adalah dengan mewujudkan koperasi dan UMKM yang global dan profesional, dan pelestarian biodiversity dan kultur diversity yang berkelanjutan, termasuk tadi yang masalah lingkungan. Kita tahu masalah lingkungan ini sangat penting ya diperhatikan, di mana
kita harus mengembalikan. KMDT ingin mengembalikan ke kultur semula, keasliannya. Iya. Nah, sekarang ini tahu sendiri kalau kita ke Danau Toba, apa yang kita lihat sekarang di danau? Banyak jaring-jaring, jaring apung. Ini kan mengganggu pemandangan. Iya. Nah, ini nanti mungkin yang menjadi bahan untuk yang harus dipikirkan oleh KMDT, bagaimana Danau Toba itu supaya indah terlihat. Itu yang harus kita pikirkan ke depan ini. Di mana di dalam KMDT juga kita banyak pakar-pakar yang ada di KMDT yang akan nanti melakukan kajian-kajian juga bagaimana supaya konservasi atau pelestarian lingkungan ekosistemnya yang baik ya, sesuai dengan keasliannya kembali. Ada yang sudah punah, termasuk ikan, ada ikan batak sekarang sudah nggak ada lagi, dan lain-lainnya juga sudah. Kunang-kunang juga sudah nggak ada sekarang di sana. Tahu kan kunang-kunang yang lampu-lampu itu? Iya. Mungkin pengaruh ini Bu, sudah berkurangnya hutan di sekitaran Danau Toba itu ya. Nah itulah, itu kan harus dikaji ulang. Kenapa itu jadi bisa hilang semuanya? Nah ini tugas KMDT ke depan supaya bisa dikembalikan kepada keasliannya, gitu. Ya, saya rasa bagaimana ya wisatawan itu tinggal bisa berlama-lama di sana, tentu ini kan banyak yang harus diperbaiki ya. Mulai dari infrastruktur, SDM-nya, flora dan faunanya. Padahal di sana kan banyak sebenarnya potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Kita ada dari segi seni dan budayanya tentunya juga ada seni ukirnya yang menarik ya di sana. Kemudian juga ada ulos ya kan, ada juga dari tari-tariannya yang sigale-gale ya kan, ini kan menarik, kita harus kembangkan. Kebudayaan tadi ya Bu ya harus lebih ditonjolkan. Iya. Jadi kalau untuk UMKM Bu, rencananya apa yang akan dilakukan KMDT untuk meningkatkan UMKM di daerah Danau Toba? Iya. Nah, saat ini juga kita sedang memikirkan bagaimana supaya para pelaku UMKM ini pendapatannya semakin meningkat, dan bagaimana juga kelas mereka menjadi naik kelas ya. Jadi wirausaha yang itu. Nah, ini ada program-program kita juga di KMDT akan melakukan beberapa pelatihan ya pendampingan kepada UMKM, bagaimana supaya mereka jadi lebih terampil, mulai pembuatan sampai pengemasan sampai pemasarannya, kita akan dampingi mereka supaya ini juga produk-produk ini jangan hanya dalam negeri saja, bisa kita juga pasarkan ke luar negeri. Masalah harganya juga ya kan biar agak lebih apa. Nah itu masalah harga juga jangan sampai terlalu tinggi. Iya, bisa dijangkau oleh para pembelinya. Iya. Satu lagi Bu, ini kan saat ini lagi marak penyadapan getah pinus. Iya. Jadi mungkin itulah yang bisa menyebabkan salah satu kurangnya kunang-kunang di sana, karena kan kalau pinus disadap itu kan pohon pinusnya akan mati ya kan Bu, kering ya kan. Jadi apalah upaya dari KMDT untuk mengurangi maraknya penyadapan getah pinus ini Bu? Nah jadi ini kan harus ditertibkan. Ya, tentu ini kan nggak terlepas juga dari keterlibatan para pemangku kebijakan, stakeholder. Ini harus kerjasama. Nah ini pelakunya ini siapa kan gitu kan? Ini harus betul-betul ditindak. Kita kan negara hukum, harus ditindak secara hukum buat pelaku ini, karena ini kan sudah merusak ya, merusak. Kemudian juga kita akan melakukan sosialisasi, bagaimana supaya hutan-hutan di kawasan Danau Toba terlindungi. Jadi tanaman-tanaman di sana yang tumbuhnya ada di sana itu jangan sampai punah. Ya itu. Jadi itu yang akan dilakukan KMDT nanti Bu ya. Iya. Oke Bu, sampai sini aja obrolan santai kita hari ini. Semoga sukses nanti di 4 Maret ya Bu untuk acara pelantikannya ya kan. Amin. Ibu juga sehat selalu. Ya, Oke, sahabat delegasi, sampai sini obrolan kita hari ini. Salam delegasi. Salam KMDT.